فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas sekilas berkaitan dengan tarikh bagaimana terbukukannya kaidah-kaidah nahwu yang dilatar belakangi dengan apa kok butuh sampai ditulis kaidah-kaidah nahwu ini dalam kitab tersendiri. Indah ya Anas. Taib, dikarenakan dengan semakin meluasnya kekuasaan Islam dan tercampurnya antara kaum Arab dan Ajam, mulai termasuki lugah Arabiyah dengan banyak lahan. Ini yang menuntut para pemuka-pemuka kaum muslimin untuk memikirkan jangan sampai tata bahasa Arab kemudian menjadi rusak. Terlebih lagi ketika didapati oleh sebagian ulama yang menjadi cikal bakal tersusunnya kaidah-kaidah nahwu ini, yaitu yang dituturkan dari Abul Aswad Ad-Du'ali, yang semakin menguatkan beliau untuk berupaya membukukan kaidah-kaidah nahwu dalam suatu cabang ilmu tersendiri. Kisahnya antara beliau dengan putrinya, di mana sang putri mengucapkan dengan kalimat yang salah. Dia ucapkan apa dan inginnya apa? Indah ya Abdul Aziz. Ma'ahsanus sama'i. Dia pengennya mengucapkan apa? Ungkapan apa? Ungkapan ta'ajjub, tapi jadinya kalimat istifham, kalimat pertanyaan. Nah, padahal harusnya ma'ahsanas sama'a. Nah, tapi dia mengucapkan dengan ma'ahsanus sama'i. Yang seperti ini menjadikan Abul Aswad Ad-Du'ali terdorong. Apalagi datang perintah dari siapa? Yang memerintahkan beliau untuk mengumpulkan kaidah-kaidah nahwu Abadah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi ini dua tokoh utama ikhwan yang menjadi apa? Menjadi cikal bakal terbukukannya kaidah-kaidah nahwu sebagaimana dalam riwayat yang masyhur disebutkan di kitab-kitab nahwu, yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali dengan perintah dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian mengambil dari Abul Aswad sederetan para tokoh-tokoh nahwu seperti Maimun Al-Aqran, kemudian disusul generasi setelahnya seperti Abu Amr Ibnul Ala, baru kemudian Al-Khalil, dan diteruskan sampai ke Sibawai. Nah, di masa Sibawai inilah ikhwan nahwu mengalami perkembangan yang sangat bagus. Nah, dan bahkan sampai-sampai kitab Sibawai Alkitab yang dinamakan dengan Alkitab, menjadi apa? Menjadi salah satu kitab pokok dan kitab yang dikenal awal-awal dalam cabang ilmu nahwu. Nah, kemudian setelah itu terbagi madrasah nahwu menjadi dua madrasah besar, yaitu apa dan apa Ali? Kufiyin dan Basriyin. Ini secara sekilas. Dan kita dalam belajar akhwanifillah tidak perlu nanti kita bingung-bingung mentarjih atau memperbanyak khilaf terkait masalah ini. Antara khilaf antara Basriyin dan Kufiyin
metode yang diambil sebagaimana metode yang disarankan oleh Syekhuna Abu Bilal hafizahullah taala dalam khilaf nahwu untuk seorang memilih yang mudahnya. Nah, selama tidak ada padanya kesalahan yang jelas, yang sangat nampak. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, an-nahwu. Kita butuh mengenal dulu nahwu itu apa. Linahwi lughatan ma'anin katsirah. Ahammuha al-qasdu wal jihatu kana hautu nahwal masjid. Taib. Ini makna yang jelas bahwasanya nahwu secara bahasa memiliki makna-makna yang banyak. Makna yang terpentingnya disebutkan di sini yang pertama al-qasdu wal jihah, yaitu tujuan dan arah. Seperti ungkapan nahautu nahwal masjid, berarti maksudnya apa? Indaka rahmat. Nah, aku menuju ke arah masjid. Aku menuju ke masjid, mudahnya. Nahautu nahwal masjid. Demikian pula makna yang kedua al-miqdar. Wal miqdar ka'indi nahwu alfi dinarin. Berarti maknanya apa Ubaid Klaten? Indi nahwu alfi dinarin. Tayyib. Indi nahwu alfi dinarin. Aku memiliki apa? Miqdar itu. Untuk menunjukkan kadar yang dimiliki, yaitu mudahnya dalam bahasa kita ya. Aku punya sekitar 1000 dinar. Menunjukkan miqdar, kadar yang dimiliki. Wal mithlu wa syibhu. Yang ketiga untuk menunjukkan makna apa? Kesamaan, keserupaan. Contoh ke Sa'dun nahwu Sa'idin. Sa'dun nahwu Sa'idin. Berarti maknanya apa? Mujahid. Nah, Sa'ad itu serupa atau mirip dengan Sa'id. Ai mithluhu aw shibhuhu. Maksudnya seperti dia atau menyerupai dia. Ini secara bahasa. Wan nahwu fi istilahil ulama'i huwa qawa'idu yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimatil arabiyyati allati hasalat bitarqibi ba'dihha ma'a ba'din min i'rabin wa bina'in wa ma yatba'uhuma. Baik, perhatikan. Nahwu secara istilah di sisi para ulama, istilah para ulama siapa tentunya di sini al ulama al di sini al apa namanya? Berarti hendak ya hadir al apa seperti ini. Nah, istilahil ulama, pada istilahnya para ulama, nahwu memiliki makna demikian. Berarti al ulama al di sini al apa? Ahli zihni, karena kita sedang membahas nahwu, berarti yang dimaksud adalah ulama ahli nahwu, yaitu kaidah-kaidah yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimatil arabiyyah, yang dikenal dengannya kondisi akhir-akhir kata-kata dalam bahasa Arab. Karena nahwu cabang ilmu bahasa Arab, sehingga yang dibahas adalah bukan kata-kata dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Allati hasalat bitarqibi ba'dihha ma'a ba'din. Yang keadaan ini apa? Terjadi dengan sebab penyusunan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Min i'rabin wa bina'in wa ma yatba'uhuma, yang berupa i'rab dan bina serta apa saja mengikuti keduanya. Taib. Berarti inti nahwu secara istilah adalah apa? Kaidah-kaidah yang
diketahui dengan kaidah-kaidah ini keadaan akhir-akhir kata-kata dalam bahasa Arab. Yang keadaan ini terjadi kenapa? Terjadi dengan sebab susunan sebagian kata dengan sebagian yang lain. Yang keadaan itu berupa apa? Berupa i'rab, berupa bina, dan hal-hal yang mengikuti keduanya. Paham? Ini cakupan nahwu. Taib. Wa mura'atu tilkal usuli yuhfadul lisanu 'anil khata'i fin nutqi wa yuqsamul qalamu 'anil zalali fil kitabati wat tahrir. Dan dengan memperhatikan dasar-dasar tersebut, terjagalah lisan ini dari kekeliruan dalam pengucapan. Demikian pula terjaga pena dari ketergelinciran dalam penulisan. Dan telah kita lewati, ini salah satu buah dari memahami lughah Arabiyah, terkhusus adalah nahwu. Taib. Ungduru ila ta'liq. Perhatikan catatan kaki. Yara jamharatul ulama'i anna sarfa juz'un minan nahwi la ilmun mustaqillun bidzatih. Ini ada faedah tambahan berkaitan dengan hubungan nahwu dan sarf. Segolongan besar dari para ulama berpandangan bahwasanya sarf itu adalah bagian dari nahwu, bukan cabang ilmu tersendiri. Wa ala hadza yuqalu annahu qawaidu yu'rafu biha siyaghul kalimatil arabiyyah wa ahwaluha hina ifradiha wa hina tarkibiha. Fa ma'rifatu siyaghil kalimati kama yuqal ismul fa'ili min ats-tsulathi bi zinati fa'ilin wa ismul maf'uli bi zinati maf'ulin ila ghairi dzalik. Ya, maka ketika digabungkan berarti tadi kan ini pengertian di atas, pengertian di atas nahwu secara istilah ini bagi para ulama yang membedakan, ya, bahwasanya nahwu itu adalah cabang ilmu tersendiri beda dengan saraf. Makanya dalam catatan kaki disebutkan segolongan besar ulama yang lain ada yang berpandangan nahwu itu ya gabung dengan saraf, sehingga saraf itu adalah bagian dari nahwu. Nah, kalau seperti ini berarti pengertian nahwu itu apa? Kata beliau rahimahullah, nahwu adalah kaidah-kaidah yang diketahui dengannya sighah kalimat Arabiyah wa ahwaluha. Nah, ini. Nah, diketahui dengannya bentuk-bentuk kata bahasa Arab dan kondisi-kondisinya. Hina ifradiha wa hina tarkibiha, ketika bersendirian dan ketika tersusun. Nah, kalau seperti ini tercakup apa, Rahman? Nahwu sekaligus saraf, paham? Karena apa? Karena sighah yaitu bentuk-bentuk kata Arabiyah itu pembahasan apa, Ubadah? Pembahasan saraf, ya kan? Kita tahu bentuk-bentuk kata itu pembahasan saraf. Nah, kita tahu kondisi-kondisi akhir suatu kata, keadaan suatu kata. Itu pembahasan apa? Pembahasan apa? Ali nahwu. Hina ifradiha, ketika bersendirian, ini pembahasan saraf. Wa hina tarkibiha, ketika tersusun, ini pembahasan nahwu. Taib. Fa ma'rifatu siyaghil kalimati kama yuqal ismul fa'il min ats-tsulathi bi zinati fa'il. Ya. Pengetahuan tentang bentuk-bentuk kata sebagaimana diungkapkan isim fa'il itu dari fi'il tsulathi dengan wazan fa'il. Sedangkan isim maf'ul dengan wazan maf'ul, dan seterusnya. Dan ini pelajaran telah kita lewati dalam Miftahut Talabah. Taib. Kemudian wa ma'rifatu ahwaliha hinal ifrad ka tariqit tathniyah wal jam'i wat tasghiri wan nasabi. Adapun mengetahui kondisi-kondisinya ketika kondisi mufrad, ya, belum tersusun, ya. Maksudnya ifrad di sini ketika masih sendirian, tidak disusun.
Seperti bagaimana metode menjadikan isim itu tasniyah, menjadikan jamak, atau menjadikan tasghir, atau membuat nisbah. Nah, ini juga tercakup dalam pengertian tadi. Wa ma'rifatul ahwali hina tarkib karaf'il ismi idza kana fa'ilan wa nasbihi idza kana maf'ulan wa jarrihi idza kana mudhafan ilaihi ila ghairi dzalik. Adapun mengetahui kondisi-kondisi ketika tersusun, seperti misalnya merafa'kan isim apabila dia itu menjadi fa'il, atau menasabkan apabila menjadi maf'ul, dan menjarkan apabila dia diidhofahkan, dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi inti pembahasan apa? Pembahasan apa, Ubed? Pembahasan nahwu. Taib. Wa yara qaumun anna nahwa was-sarfa ilmani mustaqillan. Dan kaum yang lain berpandangan bahwasanya nahwu dan sarf adalah dua ilmu yang berdiri sendiri-sendiri, dan ini mayoritas mutaakhirin demikian, kan. Adapun mutaqaddimin kebanyakannya mereka menjadikan satu. Makanya kitab-kitab biasanya kitab mutaqaddimin gandeng antara nahwu dan sarf. Adapun mutaakhirin, kebanyakannya mereka menjadikan cabang ilmu yang masing-masingnya berdiri sendiri, dan itu lebih memudahkan. Fa yakhusuna an-nahwa bil qawaid allati yu'rafu biha ahwalul kalimatil arabiyyah min i'rabin wa bina', wa yakhussuna as-sarfa bil qawaid allati yu'rafu biha siyaghul kalimatil mufradati wa ahwaluha mimma laysa bi i'rabin wala bina'. Sehingga mereka mengkhususkan nahwu dengan kaidah-kaidah yang diketahui dengannya kondisi-kondisi kata-kata bahasa Arab yang berupa i'rab dan bina. Dan mereka mengkhususkan saraf dengan kaidah-kaidah yang diketahui dengannya bentuk-bentuk kata yang mufradah, kata-kata yang belum tersusun, yang berdiri sendiri, dan kondisi-kondisinya yang bukan i'rab dan bukan bina, seperti musanna, jamak, tasghir, dan seterusnya. Wa min hadza yattadihu anna an-nahwa yabhathu 'anil kalimati wa hiya murakkabatun jumalan fayubayyinu ma yajibu an takuna 'alaihi awakhiruha min raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazmin aw baqa'in 'ala halatin wahidah. Wa amma as-sarfu fayabhathu 'anil kalimati wa hiya mufradah. Dari sinilah jelas bahwasanya nahwu itu membahas tentang kata-kata dalam keadaan tersusun berupa jumlah. Ya, sudah tersusun berupa jumlah. Kemudian menjelaskan apa yang wajib pada huruf-huruf akhirnya. Huruf akhirnya itu harusnya apa? Huruf akhir itu harusnya bagaimana? Berupa rafa atau nasab atau jar atau jazm, atau tetap dalam satu keadaan yang berarti dia apa? Istilahnya indagamuna mabni. Adapun saraf membahas tentang kata-kata dalam keadaan mufrad, dalam keadaan belum tersusun. Fayubayyinu ma li ahrufiha min asalatin wa ziyadatin wa sihhatin wa i'lal. Kemudian menjelaskan apa-apa yang ada pada huruf-hurufnya, yang menjelaskan tentang huruf-hurufnya, apakah itu huruf asli atau tambahan, apakah itu huruf sahih atau mu'tal, wa ma yatra'u 'alaiha min at-taghyirat, dan hal-hal yang menimpanya berupa perubahan-perubahan, apakah terjadi hadzaf ataukah idgham ataukah ibdal. Itu semuanya pembahasan ilmu apa, Khuzaimah? Ilmu sharaf. Baik. Nah, ini sebagai tamhid. Sekarang kita masuk pada materi pertama, itu pun masih pada muqaddimah, yaitu kita butuh mengenal kalimah. Nah, butuh mengenal kalimah. Taib. Muqaddimatun fil kalimati wa anwa'iha. Muqaddimah tentang
kalimah dan jenis-jenisnya. Al-kalimatu hiya al-lafdul mufradud dalu ala makna. Apa itu kalimah sekarang? Kenapa diawali dengan pembahasan kalimah? Karena kalimah adalah unsur terkecil penyusun jumlah Arabiyah. Ya. Unsur terkecil untuk tersusunnya suatu perkataan ya kalimah. Nah, kalimah itu apa? Kalimah hiya al-lafdul mufrad ad-dalu ala makna. Lafaz yang belum tersusun. Mufrad itu maksudnya belum tersusun, berdiri sendiri, yang menunjukkan atas suatu makna. Inilah kalimah yang dalam bahasa kita dimaknakan apa, Anas? Kalimah yang disebutkan pengertiannya ini dalam bahasa kita namanya kata. Taib. Kalimah sama dengan kata dalam bahasa kita, yaitu apa? Al-lafdul mufrad ad-dalu ala makna. Ini pengertian sangat gamblang. Lafaz yang belum tersusun yang menunjukkan suatu makna. Perhatikan catatan kaki, ayyu lafdhin atau ayafan, ay lafdun. Taib. Ay maksudnya lafdun mufradun ayyanahul wadi'u li ma'nan bihaitsu mata dzukira dzalikal lafdu fuhima minhul ma'na alladhi uyyina huwa lah. Yaitu maksudnya ya, lafaz yang mufrad, ya, lafaz yang belum tersusun. Makna mufrad di sini belum tersusun, yang ditetapkan oleh al-wadi', oleh peletak bahasa. Dan bahasa, ikhwan, manusia mengetahui, nah, bahasa itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya lughah itu taufik minallah. Lughah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Makanya orang pedalaman itu mereka juga punya bahasa sendiri yang mereka satu sama lain mengenalnya. Itu taufik dari Allah untuk mereka bisa interaksi dengan sesamanya. Baik. Adapun kalau kemudian diruntut dari mana, ya tidak ada. Nah, pencetus, pembuat lugha Arabiah siapa? Nah, orangnya siapa? Nah, kita tidak akan ketemu. Kenapa? Karena itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, lafaz yang mufrad yang ditetapkan untuk suatu makna, di mana disebutkan lafaz tersebut, dipahamilah darinya makna yang telah ditetapkan untuknya itu. Ya kan? Ini jelas. Wa famuhu minhu huwa dalalatuhu alaih, dan pemahaman dari kata itu itulah penunjukan makna dari kata tersebut. Contohnya, kursiyun. Kursiyun ini diletakkan untuk suatu makna, yaitu benda yang digunakan untuk apa? Untuk duduk. Ya, orang paham, orang Arab ketika diucapkan kata kursiyun terarah pada makna tersebut, kursi. Baik, ini mudahnya. Kemudian wal muradu bil mufradi huna huwa ma yutalaffadhu bihi marratan wahidah wa indalla ala muta'addid karajulin wa rijalin. Kemudian makna mufrad di sini, karena nanti insyaallah qanifillah akan kita dapati penggunaan kata mufrad pada makna yang bermacam-macam sehingga dipegang. Istilah mufrad dalam pembahasan nahwu itu ada beberapa macam makna. Sekarang mufrad dalam pembahasan kalam, ya, dalam pembahasan apa? Pengertian kalimah, ya. Lafdun mufradun misalnya. Kalimah itu kan lafdun mufrad. Naam. Dalun alal makna. Mufrad di sini yaitu yang diucapkan marratan wahidah, diucapkan sekali ucap. Dalam artian belum tersusun. Kursi, babun, masjidun, qalamun. Ini apa? Mufrad. Kenapa?
belum disusun, diucapkan apa? Dengan apa? Satu pengucapan. Beda ketika sudah disusun. Qalamun jadidun. Ini kan berapa? Berapa pengucapan? Indaka Ubadah? 2. Paham? Ya. Wa indalla ala muta'addid, walaupun menunjukkan atas makna yang lebih dari satu, makna yang berbilang. Contohnya, nah, rajul dan rizal. Rajulun. Seorang mengucapkan rajulun. Ini kalimah. Ya kan, kenapa? Satu pengucapan, rajulun, belum tersusun. Menunjukkan satu orang laki-laki. Rijalun menunjukkan banyak laki-laki karena bentuk jamak. Tapi ini juga masih dikatakan kalimah. Kenapa? Dia menunjukkan makna banyak, tapi tetap dikatakan mufrad dalam pembahasan kalimah. Kenapa, Rahman? Karena sekali diucapkan belum tersusun. Intinya belum tersusun. Baik. Ini pengertian kalimah dalam ilmu nahwu, kawan. Secara istilah nahwu ini diingat-ingat. Kemudian faedah berikutnya, wa tutlaqul kalimatu itlaqan lughawiyan muradan biha al-kalam. Dan digunakan al-kalimah dalam penggunaan secara bahasa, dimaksudkan dengannya adalah kalam, yaitu jumlah mufidah. Ini juga penting agar kita tidak campur antara makna dalam istilah nahwu dengan apa nanti ketika kita memaknakan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kalimah dalam penggunaan secara bahasa Arab, ya, kalimah dalam penggunaan bahasa Arab itu, nah, diinginkan maknanya adalah jumlah mufidah, yaitu kalam. Makanya kalau kita dapati dalam Al-Quran kata kalimah, jangan sampai antum artikan makna seperti dalam istilah apa? Nahwu. Ya. Ketika dalam As-Sunnah antum mendapati kata kalimah diucapkan oleh Nabi, jangan antum artikan dengan apa? Makna kalimah secara nahwu. Paham? Tapi apa? Kalimah yang diinginkan dalam lisan Arabi dalam Al-Quran maupun As-Sunnah itu maknanya adalah kalam, yaitu jumlah mufidah, kalimat yang lengkap yang sudah tersusun, yang memiliki makna sempurna. Contoh nahwu la ilaha illallahu kalimatut tauhid. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Kalimat di sini adalah apa? Kalam, jumlah mufidah. Dan yang sangat jelas di dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Kemudian apa kata Allah? Baik. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Nah, innaha kalimatun, itu adalah kalimat yang dia ucapkan. Apa yang dimaksud kalimat di sini? Mana? Kan kembali ke depan. Itu adalah kalimat yang dia ucapkan. Mana kalimatnya? Yaitu kalimat mana? Rabbirji'un. Paham? Ketika datang kepada mereka kematian, mereka mintanya Rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Ini kalam belum? Kalam belum? Sudah, ya kan? Sudah dipahami, ya kan? Sudah sempurna. Ini kalimat sempurna. Istilahnya apa? Kalam. Istilahnya juga apa? Jumlah mufidah, ya kan? Nah, dan Allah katakan itu sebagai apa? Kalimah. Innaha kalimah. Itu adalah kalimah. Menunjukkan kalimah di dalam Al-Quran diinginkan makna apa? Kalam atau jumlah mufidah, bukan makna al-lafdzul mufradu ad-dalu ala ma'na. Paham? Juga dalam hadis Nabi SAW, ketika Nabi menawarkan kepada Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya ammi qul la ilaha illallah, apa kata beliau? Kalimatan wa hajjulaka biha indallah.
wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Kalimat aku akan jadikan apa? Hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimatan di sini dimaksud apa? Abdul Aziz? Jumlah mufidah mana dalam susunan tadi perkataan Nabi? La ilaha illallah, ya kan? Yang dimaksud beliau la ilaha illallahnya ini. Kalimat yang aku akan jadikan hujjah kelak di sisi Allah. Paham? Ini tanbih bagus agar kita tidak rancu. Ya. Bahwasanya kalimah dalam ilmu nahwu maknanya apa tadi? Indaka Mujahid? Al-lafdzul mufradud dal 'ala makna. Adapun kalimah dalam lughah Arabiyah, dan itu yang kita dapati dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maknanya apa? Khuzaimah? Kalam atau jumlah mufidah. Diingat-ingat. Kemudian kita kembali ke pembahasan nahwu. Wabil istiqra'i wa tatabbu'i mufradatil lughati wujida anna anwa'al kalimati thalatha. Di sini bagus karena kita sudah belajar bukan tahapan apa? Tahapan pemula lagi. Maka ungkapan-ungkapannya antum perhatikan ungkapan yang padat. Dengan istiqra' dan tatabbu'. Disebutkan ini dasar setiap taksimat. Ya, setiap pembagian-pembagian ini ya kawan, pembagian itu diakui dan pembagian itu diterima. Itu ketika dibangun di atas apa? Istiqra' dan tatabbu'. Ya, dengan penelaahan dan penelitian terhadap mufradatil lughah, ya, terhadap kosakata-kosakata bahasa Arab, wujida anna anwa'al kalimati thalatha. Didapati bahwasanya jenis kalimah itu ada 3 macam. Ismun wa fi'lun wa harfun. Tidak ada yang lain, ya. Kalimah Arabiyah, kata-kata dalam bahasa Arab itu cuma 3 jenis. Isim, fi'il, huruf. Nah, perhatikan catatan kaki. Wa dzalika li anna min anwa'il kalimati ma yasihu an yakuna ruknan lil isnad. Wa hadza minhu ma yasihu an yusnada wa yusnada ilaihi bi i'tibari dalalatihi 'ala al-hadathi wadh-dhati ma'an. Awi dzati faqat wa huwa al-ismu. Ya, dicatat kaki. Nah, lebih butuh mikir. Perhatikan. Nah, kenapa sekarang? Karena catatan kaki dipisah. Kenapa? Karena memang ada tambahan lebih dibandingkan apa yang di asal. Asal gampang. Intinya dengan istiqra' dan tatabbu', kosakata bahasa Arab, kalimatnya tidak keluar dari 3 jenis ini. Nah, kenapa kok dinamakan isim, fi'il, huruf? Kenapa kok terbagi jadi 3? Nah, ini diterangkan dalam catatan kaki. Terbagi menjadi 3 kenapa? Karena di antara jenis-jenis kata itu, ya, ma yasihu an yakuna ruknan lil isnad. Ada yang sah untuk menjadi apa? Rukun untuk apa? Isnad, untuk penyandaran. Karena jumlah dalam bahasa Arab akhwan, taib. Nah, itu intinya adalah apa? Jumlah inti itu yang dinamakan umdah itu tersusun dari 2, musnad dan musnad ilaih. Musnad dan musnad ilaih. Itu umdah. Karena dalam suatu jumlah ada 3 jenis. Pertama umdah yang menjadi pokok, yang kedua fadlah. Nah, yang kedua adalah fadlah, yaitu tambahan, penyempurna. Taib. Kemudian yang ketiga sebagai apa? Sebagai penyambung. Istilahnya saya lupa, insyaallah nanti disusulkan. Yang penting di sini 2 dulu, umdah dan fadlah. Umdah itu 2, yaitu musnad dan musnad ilaih. Ya, musnad dan musnad ilaih. Nah, makanya dikatakan di sini, taib, dari jenis-jenis kata itu ada yang sah untuk dia menjadi apa? Ruknan lil isnad. Nah, menjadi apa? Inti pokok untuk apa? Untuk isnad.
ya menjadi apa? Umdah. Ya tadi umdah itu ada dua macam, musnad dan musnad ilaih. Wa hadza minhu ma yasihu an yusnada wa yusnada ilaih. Dan ini ya dari rukun isnad ini ada yang sah untuk dia apa? An yusnad wa yusnada ilaih. Berarti an yusnad berarti dia adalah apa? Musnad. Wa yusnada ilaih berarti apa? Dia musnad ilaih. Yang disandarkan, kemudian sesuatu yang disandarkan kepadanya. Taib. Bi'tibari dalalatihi 'alal hadathi wadzati ma'an. Dilihat dari sisi penunjukannya terhadap suatu kejadian dan zat secara bersamaan. Atau hanya menunjukkan zatnya saja, yaitu isim. Kalau menunjukkan kejadian dan yang melakukan kejadian namanya apa? Fi'il. Seperti misalnya daraba. Daraba ini kan menunjukkan adanya kejadian dan orangnya yang melakukan kejadian, yaitu huwa. Paham? Tapi ada yang hanya menunjukkan zatnya saja, itulah isim. Contoh ikhwan, nahwu salimun ya wa fahimun. Taib, salimun wa fahimun. Wa min huna yatabayyanu laka anna al-isma huwa ruknun lil kalam bihi yaqumu wa alayhi yu'tamadu li annahu la yan'aqidu bidunihi. Taib. Dari sini diketahui bahwasanya isim itu merupakan rukun untuk suatu kalam, menjadi apa? Pokok dalam suatu kalam. Dengannya suatu kalam bisa tegak dan atasnya suatu kalam bisa bersandar, dan tidak akan mungkin suatu kalam itu bisa terwujud tanpanya. Antum ingin mengucapkan suatu kalam tanpa isim bisa enggak? Tidak bisa, kawan. Kalam tanpa fi'il bisa, kalam tanpa huruf bisa, tapi kalau kalam tanpa isim tidak akan bisa. Ya, taib. Wa minhu ma yasihu an yusnada faqat bi'tibari dalalatihi 'alal hadath duna dzati. Kalau maksudnya ini bi'tibari dalalati 'alal hadathi wa dzati ma'an aw dzati faqat. Nah, menunjukkan apa? Hadat dan zat secara bersamaan itu kalau apa? Kalau dia berupa isim fa'il beramal dengan amalan fi'il, ya kan? Dia menunjukkan kejadian sekaligus orangnya. Itu kan isim fa'il. Nah, sekarang kalau dia apa? Yasihu an yusnada faqat, dia bisa untuk disandarkan saja. Kalau tadi bisa yusnad, bisa yusnad ilaih. Sekarang bisa disandarkan. Nah, bi'tibari dalalatihi 'alal hadath. Dilihat dari sisi dia hanya menunjukkan kejadian, duna dzat, tanpa menunjukkan zatnya, wa huwal fi'lu. Itulah fi'il. Ya, jadi diperbaiki yang depan tadi. Yang depan tadi berbicara tentang isim. Isim itu kan ada isim yang apa? Yang tidak terkandung padanya makna fi'il, dan ada isim yang terkandung padanya makna fi'il, seperti isim fa'il, isim maf'ul, ya kan? Taib. Nahwu fahima wa yafhamu wafham. Ini kan fi'il. Taib. Dia bisa apa? Yusnad faqat. Wa minhu ma la yasi'u an yakuna ruknan lil isnadi li khuluwihi min dzalika wa huwa al harf. Dan di antara kata itu ada yang tidak bisa untuk dijadikan rukun dalam isnad. Kenapa? Karena kosong dari makna. Ya, kosong dari makna. Taib, tidak bisa menunjukkan kejadian, tidak pula menunjukkan suatu zat. Tapi dia hanya sekedar apa? Sekedar menggandengkan, sekedar menjadi perantara untuk makna yang lain. Wa huwa al-harfu fa innahu rabitun bainal ismi wal fi'li fala yusnadu wa la yusnadu ilaihi. Taib. Itu adalah huruf karena dia sekedar rabit. Ya, mungkin mudahnya tadi musnad, umdah, fatlah dan rabit. Ini istilah ketiganya. Umdah,
fadlah dan rabit. Umdah itu tersusun dari apa tadi? Musnad dan musnad ilaih. Fadlah itu kalimat-kalimat penyempurna, bukan inti. Kemudian rabit itulah huruf, karena dia menjadi apa? Rabit, pengikat antara isim dan fi'il. Wa bihadza yatabayyanu laka inhisarul kalimah fi hadhil aqsami thalatha. Dengan ini jelaslah bagimu ya terbatasinya kalimah dalam 3 jenis ini. Wa dalilul hasri annal waqi' thalatha. Dan dalil pembatasan bahwasanya kejadian itu kan 3. Ya, waqi' suatu yang ada di jagat raya ini kan 3. Dzat, hadath, wa rabithah lil hadathi bidzat. Dzat, suatu zat yang biasa dia melakukan pekerjaan atau terkena suatu perbuatan, zat. Wa hadath, kejadian. Kemudian yang ketiga apa? Rabithah lil hadathi bidzat, yaitu apa? Pengikat untuk suatu kejadian dengan apa? Dengan suatu zat. Karena kejadian mesti ada yang membuat, ya kan? Fadzatu al-ismu wal hadatsul fi'lu war rabitatul harfu. Maka zat itulah isim, hadath itulah fi'il, dan rabit itu adalah huruf. Taib. Wala yahtassu inhisarul kalimati fil anwa'i thalathah fi lughatil Arab. Lianna dalilal inhisari aqliyun wal umurul aqliyah la takhtalifu bi ikhtilafil lughat. Sehingga ikhwan, di sini juga faedah agar kita punya wawasan lebih luas bahwasanya apa? Pembagian ini ya, pembagian kalimah menjadi 3 jenis ini bukan hanya khusus untuk bahasa Arab. Ya. Kenapa? Karena dalil pembatasan kalimah menjadi 3 ini berdasarkan akal. Dan perkara-perkara yang sesuai dengan akal itu tidak akan terjadi perselisihan dengan berbedanya bahasa. Dalam bahasa kita juga kalau kita perhatikan ya, kata-kata dalam bahasa kita ya terbagi jadi 3 ini. Ya, kata benda, kata kerja, kemudian kata apa satunya? Kata sambung. Ya. Kata kerja, kata benda itulah isim, kata kerja itulah fi'il, kata sambung itulah huruf. Walaupun tentunya istilahnya beda-beda. Cuman intinya semua bahasa ya seperti ini. Zat, hadath, dan rabithah lil hadathi bidzat, yaitu yang menunjukkan zat, benda, yang menunjukkan suatu kejadian, dan menunjukkan apa? Pengikat antara kejadian dengan zat. Ini penjabaran secara akli bagaimana terbaginya kalimah menjadi 3, isim, fi'il, dan huruf. Dan juga faedah tambahan penting bahwasanya jumlah mufradah, jumlah mufidah dalam bahasa Arab, itu ada yang berupa apa? Dalam suatu jumlah itu ada umdah, ada fadlah, ada rabit. Umdah itu yang menjadi inti dalam jumlah itu 2, musnad dan musnad ilaih. Kemudian fadlah itu menjadi tambahan keterangan, seperti misalnya keterangan itu maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul bih, kemudian maf'ul mutlaq, itu fadlah, tambahan-tambahan saja. Karena inti dalam satu jumlah apa? Mubtada, khabar, dan apa? Fi'il, fa'il. Baik. Wa min hadhil anwa'i thalathati yatarakkabul kalamu wal kalimu wa nahwuhuma. Dari jenis yang 3 ini tersusunlah kalam dan kalim serta yang semisal dengan keduanya. Insyaallah ta'ala untuk pertemuan berikutnya kita bahas tentang makna itu. Ada kalam, ada kalim. Taib. Kita baru membahas tentang kalimah. Kalimah itu apa? Berikutnya kalam itu apa? Kemudian kalim itu apa? Barakallahu fiikum. Naktahi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta